Apakah Anda pernah perjalanan jauh dan bingung cara salat gimana? Apa arti salat dengan jamak takdim atau jamak takhir? Memang apakah bisa kerjakan salat sebelum masuk waktunya? Dan kapan seorang perjalanan jauh bisa salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat? Ketika Anda tidak tahu jawaban salah satu dari pertanyaan ini, berarti Anda perlu nonton video ini. Maka ayo mari kita belajar cara salat dalam safar. Assalamualaikum, saya Murad Adil dan Anda sedang nonton syarah kitab Safinatun Najah ke-19. Dalam perjalanan jauh, agama Islam memberi 2 hukum untuk memudahkan laksanakan salat. Yang pertama adalah salat dengan jamak maupun takdim atau takhir. Yang kedua adalah salat yang qasar. Jamak takdim artinya kita kerjakan salat asar di waktu salat zuhur atau isya di waktu salat maghrib. Kalau jamak takhir, kita kerjakan salat zuhur di waktu asar atau maghrib di waktu isya. Lalu untuk kerjakan salat dengan cara jamak takdim ada beberapa syarat. Syarat pertama diperbolehkan jamak takdim adalah mulai dengan salat yang pertama. Artinya ketika jamak zuhur dengan asar takdim, maka wajib mulai dengan salat zuhur. Begitu juga antara maghrib dan salat isya. Mulai dengan salat maghrib, karena salat maghrib adalah yang pertama. Syarat yang kedua diperbolehkan jamak takdim adalah niat jamak takdim di salat pertama. Jika ingin mendahulukan asar di waktu zuhur, maka niat jamak di salat zuhur. Begitu juga antara maghrib dan isya, niat di salat maghrib. Syarat untuk niat kita baca usalli fardad dhuhri taqdiman ma'al asr atau nawaitu jam'at taqdim. Waktu niat boleh saat takbiratul ihram atau sebelum salam dari salat pertama, maka bebas. Syarat yang ketiga diperbolehkan jamak taqdim adalah terus menerus antara mengerjakan salat yang pertama dan kedua. Artinya tidak pisah antara keduanya dengan pemisah yang lama, yaitu waktu yang cukup untuk melaksanakan 2 rakaat ringan seperti biasa dilakukan. Maka tidak masalah kalau waktu pisah untuk wudhu atau untuk tayamum atau untuk azan. Syarat yang keempat diperbolehkan jamak takdim adalah adanya uzur yang memboleh jamak hingga sempurna takbiratul ihram salat kedua. Jamak yang kedua adalah jamak takhir. Dan untuk melaksanakan salat dengan jamak takhir ada 2 syarat. Syarat yang pertama diperbolehkan jamak takhir adalah adanya niat takhir sedangkan yang tersisa dari waktu zuhur atau maghrib waktu yang cukup untuk melaksanakan niat secara sempurna. Yang kedua dari syarat jamak takhir adalah adanya perjalanan hingga selesai salat kedua, yaitu salat asar atau salat isya. Nah, sekarang kita menjelaskan hukum kedua khusus salat safar, yaitu qasar. Arti kata qasar adalah salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ada beberapa syarat yang diperbolehkan qasar bagi seorang musafir. Syarat pertama adalah perjalanan bagi yang dilakukan mencapai marhalatain, yaitu 83 km. Syarat kedua, perjalanannya diperbolehkan syariat menurut sangkaannya. Maka tidak diperbolehkan mengqasar salat bagi perjalanan maksiat, yaitu yang diniati dari awal untuk maksiat. Dan waktu itu hukumnya apabila bertaubat, maka boleh mengqasar jika sisa perjalanannya masih 83 km. Atau diubah untuk maksiat setelah awalnya tidak untuk maksiat. Hukumnya waktu itu apabila bertaubat, maka boleh mengqasar secara mutlak. Syarat yang ketiga, mengetahui bahwa dirinya diperbolehkan qasar secara syariat. Sehingga bila melihat orang-orang mengqasar, lalu ikut mengqasar bersama mereka tanpa mengetahui hukumnya, maka tidak sah salatnya. Syarat yang keempat, membarangkan niat qasar ketika takbiratul ihram secara yakin. Syarat kelima, salat yang ingin dikasarkan merupakan yang berjumlah 4 rakaat, yaitu seperti salat zuhur atau asar atau isya. Syarat keenam, adanya perjalanan secara yakin pada seluruh salatnya dari awal hingga akhir salat. Syarat ketujuh,
tidak menjadi makmum pada sebagian salatnya dengan seorang yang menyempurnakan salatnya. Sampai sini kita selesai penjelasan bab salat musafir dari kitab Safinatun Najah. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan dalam komentar, karena saya senang sekali ketika Anda bertanya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat di dunia dan akhirat insyaallah. Nuhibbukum fillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.